Qala al-muallif rahimahullah, tarkut tana'umi wa tarkul ghadabi, meninggalkan bersenang-senang, wa tarkul ghadabi, dan meninggalkan marah. Qala al-imam al-Harari, telah berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, usi, berwasiat oleh aku, bisalasin, dengan 3 perkara. Taqlilil kalami, menyedikitkan bicara, wa tarkit tana'umi, dan meninggalkan bersenang-senang. At-tana'um bermula, at-tana'um huwa, dia, at-tana'um al-iktsaru, itu memperbanyak, minal mubahati, dari perkara-perkara mubah. Yang dimaksud at-tana'um. Wa tarkil ghadabi, dan yang ketiga tarkil ghadab, meninggalkan marah. Ai artinya li ghairillahi, bukan karena Allah. Artinya kalau marah karena Allah marah karena Allah itu seperti membenci terhadap seorang yang melanggar ajaran-ajaran agama karena dia meninggalkan kewajiban, atau karena dia melanggar perkara-perkara yang diharamkan. Kita tidak menyukai itu, kita murka terhadap perkara tersebut. Nah, itu berarti namanya apa? Al-ghadab, marah karena Allah. Tarkut tana'umi berkula, tarkut tana'um, meninggalkan bersenang-senang. Hada, ini perkara, tarkut tana'um amalul anbiya'i wal awliya, itu pekerjaan para nabi dan para wali Allah. Hada, bermula ini, tarkut tana'um maqamun kabirun, itu maqam yang besar, artinya kedudukan yang tinggi. Yas'abu ala nafsi, sulit oleh ini maqam, ala nafsi, atas jiwa, untuk meraihnya, menaikinya. Kana Isa, adalah Isa alaihi salam, yalbasu, mengenakan, asy-sya'ra, akan asy-sya'r, ay as-suf, artinya kain suf, kain wol. Alladhi, yang yakhruju, keluar oleh itu as-suf, minal ghanami, dari kambing. Dari kambing, artinya dari bulu kambing atau dari kulit kambing. Min ghairi ayyun saja, dari tanpa ditenun. Dari kulitnya dipakai dengan bulunya itu. Wa ghairu dzalika, dan selain demikian itu, itulah pakaian Nabi Isa alaihi salam. Kana, ada ia Isa alaihi salam, ya'kulu syajara, makan oleh dia Isa asy-syajara, akan daun-daunan. Ay min buqulil ardi, artinya dari sayur-sayuran, atau ya daun-daunan yang tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman dari bumi.
min nahwi al-mulukhiyyati wal hinduba, dari seumpama al-mulukhiyyah, ini nama sayuran atau nama tanaman, dan al-hinduba min duni tabkhin, dari tanpa dimasak. Masya Allah. Atau kurang lebih ya mirip-mirip dengan rerumputan lah gitu, dari tanpa dimasak. Pakaiannya dari kulit binatang, makanannya dari daun-daunan atau rerumputan atau semacam sayur-sayuran. Kana yabitu, adalah ia Isa yabitu bermalam, haitsu yudrikuhul masa'u, sekira mendapati akan dia al masa'u, oleh malam hari atau sore hari atau malam hari. Jadi tidak punya rumah. Nabi Isa itu jalan terus, keliling bermalam, haitsu yudrikuhul lail, di mana beliau mendapati malam hari, disitulah beliau bermalam. Alasnya hamparan bumi, langit-langitnya langit, gitu. Karena itu dalam salah satu pendapat, Nabi Isa digelari dengan Al-Masih, artinya katsirus siyahah, banyak jalan, tukang jalan, yaitu untuk berdakwah, menyebarkan tauhid, bukan tukang jalan model kayak kita. Jalan kayak kita mah ngelantur kemana tahu. Ngelantur kemana tahu. Dalam salah satu pendapat itu ya, itu apa makna Al-Masih. Karena ada ya Nabi Isa yabitu bermalam fil masjid, di masjid. Wa kanu, dan adalah mereka orang-orang di masa itu, yusammunahu, menamakannya akan masjid bi'ah, dengan nama bi'ah. Nah, di masa Nabi Isa tempat ibadah adalah disebutnya bi'ah. Ya sebenarnya sama dengan masjid, atau fungsinya sama dengan masjid. Nah, dinamakan masjid di masa umatnya Rasulullah. Di zaman Nabi Isa disebutnya bi'ah. Au yabitu, atau bermalam Nabi Isa fil barriyati, di apa namanya, daratan atau pelataran, maksudnya tanah lapang gitu. Al-barriyah itu artinya di tanah lapang. Nah, itulah apa namanya, model atau apa semacam gaya ini gitu model hidupnya Nabi Isa alaihi salam, pada pakaian seperti itu, pada makanannya seperti itu, dan pada tempat tinggalnya seperti itu, atau tidak punya tempat tinggal. Jadi beliau apa? Yabid haitsu yudrikuhu al-lail, beliau bermalam ya dimanapun beliau mendapati malam hari, tidur di situ. Masya Allah. Fa'alaikum, maka hendaklah atas kalian bitaqlilit tana'umi, dengan menyedikitkan bersenang-senang, walaupun tentu tidak haram, dan walaupun tentu tidak harus seperti Nabi Isa. Paling tidak kita berlatih sedikit-sedikit.
As-sababu bermula sebab fi tarkil anbiya'i wal awliya'i dalam meninggalkan oleh para nabi dan para wali at-tana'uma akan bersenang-senang, annahum sesungguhnya mereka yang zuruna melihat atau memandang oleh mereka ila rahati mustaqbalihim kepada kesenangan masa mendatangnya. Oleh karena tujuan hidup di dunia ini adalah untuk tujuan akhirat. Karena itu dunia ini apa? Tempat beramal, sunduqul amal. Sundukul amal itu kotak amal kerjaan kita untuk menabung bagi akhirat kita, atau istilah lain disebut mazra'atul akhirah, tanaman untuk akhirat. Sebentar lagi kita meninggalkan dunia ini, tidak lama, ada beberapa tahun ke depan habis. Tinggal kita menuai apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Summa yusa'idu, kemudian yusa'idu dapat membantu tarkut tana'umi, oleh meninggalkan bersenang-senang itu, ada muwasatil ghairi, di atas berderma kepada orang lain, membantu orang lain, ringan jadinya. Masya Allah. Nah itu nasihat Syekh Abdullah, penting untuk kita hayati semampu kita, kita praktikkan sedikit-sedikit. Tarkut tana'um, tarkul ghadab, sama taqlilul kalam, menyedikitkan bicara, menyedikitkan bicara, meninggalkan marah dan meninggalkan bersenang-senang. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, alaikum, hendaklah atas kalian bitaqlilil kalami, dengan menyedikitkan bicara, wa taqlilit tan'umi, dan menyedikitkan bersenang-senang, bernikmat-nikmat, wa tarkil ghadabi, dan meninggalkan marah, wal qanaa'ati, dan hendaklah qanaa'ah, merasa puas, bil qalili, dengan sedikit, minar rizki, dari rizki. Ya tentu yang beri rizki adalah Allah. Ada kalanya sebagian hambanya diluaskan pada rizkinya oleh Allah, dan yang sedikit hendaklah dia qanaah dengan rezeki Allah tersebut, dan yang banyak tentulah dia menjadikan rezekinya tersebut untuk tabungan akhiratnya. Wa tarkil kadhibi, dan meninggalkan dusta, wa tarkil mazhi, dan meninggalkan bercanda. Nah, jadi jangan banyak bercanda. Ya, al-mazah. Apalagi zaman kita sekarang ini banyak bercanda, bikin apa? Prank-prankan. Di prank ini itu ngeprank. Kamu jangan ngeprank. Ngeprank. Itu. Masya Allah. Ya bercanda lah itu. Salah satu bentuknya itu. Yang paling banyak dikerjain prank-prankan. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-ghadabu, bermula ghadab, marah, halakun, itu kebinasaan. Maksudnya kebinasaan di sini apa? Dapat merusak,
diri seseorang, merusak kehormatannya, merusak agamanya. Yufsidu merusak oleh al-ghadab ala syakhsi atas seseorang, dinahu akan agamanya, wa dunyahu dan dunianya. Bukan hanya urusan dunianya jadi rusak gara-gara marah itu. Bahkan tidak sedikit orang yang karena marah rusaklah agamanya dengan jatuh ia dalam kekufuran. Nauzubillah. Misalkan ketika marah lalu dia mencaci maki Allah, mencaci maki ajaran-ajaran agama Islam, mencaci maki salat, atau mencaci maki Rasulullah, Al-Quran, itu menjatuhkan dalam kekufuran. Walaupun tidak berniat ia keluar dari Islam. Nauzubillah. Bisa sampai ke situ akibat marah itu. Maka sebenarnya marah itu bukan solusi. Marah itu tidak menyelesaikan masalah. Iya. Yang ada kalau orang marah karena ada suatu masalah, lalu dia marah tambah runyam. Tambah runyam. Nah, jadi marah itu banyak sekali bahayanya. Mahalik itu artinya marah bahaya atau kerusakan-kerusakan yang diakibatkan olehnya sangat banyak sekali. Orang kalau dimarahin gara-gara sesuatu yang salah dia lakukan, nyata memang dia berbuat salah, tapi kalau dimarahin yang ada dia nerima tidak? Iya, dia salah, tapi oleh kita dimarahin, berbekas gak di hatinya? Berbekas, dan itu bisa merusak hubungan, bisa merusak pertemanan, bisa merusak kekeluargaan, bahkan ini orang bisa balik bermusuhan kepada yang memarahinya. Iya, walaupun dia salah. Masya Allah, begitu. Misalkan atasan memarahi bawahan karena kerjaannya kagak beres. Apa kemudian dengan marah jadi kerjaan dia jadi beres? Kan menyangkut kerjaan yang sudah dia kerjakan kagak beres, terus dimarahin. Apa kemudian kalau dimarahin jadi beres? Ya kagak. Ya kalau dirapihin kerjaannya, nasihatin aja, bilangin, gitu, gak usah pakai marah, gitu. Ya, kalau pakai marah berbekas pada dia, bisa ngancem atau bisa berbalik dia. Itu tadi bisa bermusuhan, bisa berantem malah. Gitu. Makanya marah itu di antara perkara yang diwasiatkan oleh Rasulullah bahkan untuk kita jauhi, kita hindari. Sampai ada sahabat minta wasiat kepada Nabi, itulah yang diwasiatkan oleh Rasulullah. La taghdab. Sampai 3 kali, la taghdab. Janganlah engkau marah. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari, alaikum, hendaklah atas kalian bitarkil ghadabi, dengan meninggalkan amarah. Wal ghadabu, al-ghadabu bermula amarah, yahdimuddina, dapat menghancurkan agama, merusak agama. Ba'dun nasi, sebagian orang, bisababil ghadabi, dengan sebab marah, yakfurun, menjadi kafir mereka, keluar dari Islam, walaupun
mereka tidak berniat keluar dari Islam. Itu tadi, dengan sebab di saat marahnya dia mencaci maki Allah misalkan, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki Islam, ajaran-ajaran Islam misalkan, itu menjatuhkan dalam kekufuran. Na'udzubillah. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, man malaka nafsahu, man siapa orang malaka menguasai nafsahu akan dirinya, indal istisy'ari ketika merasakan oleh dia min nafsihi dari dirinya, bil ghadabi dengan amarah, salima wa naja maka selamat oleh dia, wa naja dan selamat. Salima dan naja maknanya sama. Artinya orang yang dia ada rasa marah dalam dirinya, tapi kemudian dia menguasai amarah tersebut, tidak dia tumpahkan, tidak dia keluarkan, maka ini orang selamat. Selamat dari apa? Dari kerusakan-kerusakan, terutama kerusakan menyangkut agamanya. Makanya termasuk diantara orang yang dipuji oleh Allah, al-kazimin wal-kazimin al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Yang diberi apa namanya kabar gembira dengan surga bagi mereka adalah salah satunya atau di antara sifat-sifat mereka ini dia, al-kazimin al-ghayz wal-kazimin al-ghayz, orang-orang yang menahan amarahnya, tidak mengeluarkannya, wal-'afina 'anil nas, berikan maaf kepada orang-orang, pemaaf. Lianna al-ghadab, karena sesungguhnya amarah, yusabbibu al-kufra, itu dapat menyebabkan al-kufra, akan kekufuran. Katsirun minan nasi, ada banyak dari orang-orang yakfuruna, menjadi kafir oleh mereka, indal ghadabi, ketika marah. Yasummuna, mencaci oleh mereka, mencaci maki oleh mereka, khaliqahum, akan pencipta mereka, yaitu Allah, mencaci maki oleh mereka kepada Allah. Au yasubbuna, atau mencaci maki oleh mereka sya'airal islami, akan lambang-lambang Islam. Lambang-lambang dalam Islam itu maksudnya perkara-perkara yang diagungkan di dalamnya, Al-Quran misalkan, atau lainnya. Apa yang diagungkan, seperti apa? Kas-salati, seperti salat. Caci maki oleh dia, dihinakan salat, dikatakan misalkan oleh dia salat tidak ada manfaatnya karena dia sedang marah, keluar kata-kata caci maki semacam itu, maka itu menjatuhkannya dalam kekufuran. Na'udzubillah wa nahwi dzalika, dan seumpama demikian itu daripada sya'air. Ada banyak perkara-perkara yang diagungkan dalam agama ini, ya, Al-Quran, salat, puasa, zakat, haji, itu namanya sya'air. Wa qad yusilu, dan terkadang menyampaikan al-ghadabu oleh amarah ilal qatli, kepada membunuh, zulman, secara zalim. Masya Allah, gara-gara marah itu orang bisa sampai membunuh. Ila qatli syakhsin, hingga membunuh seseorang zulman, secara zalim. Wa ila qati'atir rahimi, dan hingga memutuskan tali persaudaraan, tali rahim. Wa ila ghairi dzalika, dan kepada selain demikian itu, minal mafasidi, dari kerusakan-kerusakan. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, alaika
hendaklah atasmu tarkut tana'umi, meninggalkan bersenang-senang, bernikmat-nikmat. At-tana'umu bermula at-tana'um, bersenang-senang, jarra, telah menarik kasiran, akan kebanyakan, min ahlil ilmi, dari para ulama, ilal halaki, kepada kebinasaan. Masya Allah, itu ulama, apalagi yang bukan ulama, gara-gara membela at-tana'um, persis di zaman kita sekarang, persis di zaman kita sekarang ini. Tidak sedikit orang-orang yang pada dasarnya mereka paham ilmu agama, tetapi karena membela tana'um, dia ingin hidupnya senang, dia ingin makannya nikmat, dia ingin punya rumah mewah, mobil mewah, dia ingin meraih kesenangan. Akhirnya apa? Dengan sebab keinginan tana'um tersebut, dia apa? Tidak mempedulikan lagi ilmunya. Jadi ilmu apa yang dia pelajari dari ilmu agama seakan tidak ada harganya. Nauzubillah, nauzubillah. Persis zaman sekarang itu, persis di zaman sekarang. Kiai-kiai zaman sekarang sama kiai-kiai dahulu jauh beda, jauh beda. Jangankan diukur dengan kita periksa, cukup dengan lihat pandangan mata saja jauh beda. Kiai dulu mah kurus-kurus, kiai sekarang coba itu. Kiai dulu walaupun dulu udah ada mobil, tapi jarang dulu kiai punya mobil. Sekarang kiai mobilnya Alphard, mobilnya apa lagi? Fortuner. Fortuner mobilnya, Masya Allah. Rumah tingkat, duit berlipat-lipat, istrinya 4. Gitu deh. Masya Allah. Orang bikin pondok pesantren, kiai-kiai, kebanyakan mereka seakan ingin membuat kerajaan dengan pesantrennya itu. Hidupnya senang, hidupnya dihormati, gitu. Nauzubillah. Tentu niat begitu itu niat nggak benar. Akhirnya apa? Akhirnya para santri mereka cita-citanya pengen jadi kiai. Karena apa? Karena ada jaminan kesenangan itu. Belajar ilmu agama tujuannya begitu. Akhirnya itu zaman sekarang gitu. Ada santri tanya, "Kamu ngapain belajar pondok pesantren?" "Pengen jadi kiai," dia kata. "Lah emang mau jadi kiai? Enak jadi kiai mah. Bininya 4," dia kata. Gitu. Duit banyak, hidupnya senang. Nah, kagak beres udah, rusak udah, gara-gara at-tana'um. Maka itu ada pepatah dalam bahasa Arab, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah pangkal utama daripada kemaksiatan. Penyebab utamanya dari situ. Syekh di sini, Syekh Abdullah rahimahullah mengatakan, bahkan ulama saja dari karena ingin meraih kenikmatan at-tana'um, sampai kemudian apa? Dia melanggar ilmu-ilmu, norma-norma, hukum-hukum yang sudah dia pelajari dalam agama ini. Menyebabkan apa? Mereka apa?
waqa'a fil halak. Man ta'awwada, siapa orang ta'awwada terbiasa at-tana'uma akan bersenang-senang, idza ikhtalafa 'alaihi al-halu, idza ikhtalafa apabila berbeda, 'alaihi atasnya man al-halu oleh keadaan, yanjarru menariknya atau menjatuhkannya ilal harami kepada perkara haram. Orang udah terbiasa senang mengujang, orang terbiasa senang, hidupnya senang terus. Satu waktu berubah keadaannya, satu waktu misalkan berubah keadaannya, hilang kesenangannya, ini orang akan apa? Mudah baginya untuk jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Misalkan ini, misalkan contoh, orang terbiasa makan nikmat makanya satu waktu dia dikasih makan makanan yang tidak membuat selera bagi dirinya, dia apa? Dia akan marah, tidak mau menerima makanan tersebut, dia akan tetap mencari makanan yang apa yang dia inginkan walaupun itu dengan jalan yang haram. Pada akhirnya seperti itu. Kalau seseorang itu terbiasa dengan apa? Dengan kenikmatan. Apabila satu waktu dia hilang kenikmatannya dari diri dia, maka dia apa? Akan menjatuhkannya dalam perkara yang haram. Dia tidak menerima keadaan tersebut, kemudian dia akan melakukan hal yang haram supaya tetap ada kenikmatan tersebut pada dirinya. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, tarkut tana'umi, meninggalkan bersenang-senang, aqrabu, itu lebih mendekatkan, lil isti'dadi, untuk mempersiapkan diri, lil akhirati, bagi akhirat, wa ab'adu, dan menjauhkan, an maddil yadi, dari mengulurkan tangan, lil harami, kepada barang yang haram. Masya Allah, Masya Allah, gitu. Meninggalkan bersenang-senang itu dapat apa? Membantu seseorang untuk mempersiapkan diri bagi akhiratnya. Tapi kalau orang yang dia terus keinginannya, syahwatnya, hawa nafsunya diikutin, maka dia apa? Akan semakin jauh dari tujuan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab.